Sebab gini Pak, nanti di akhirat itu kan kita itu kan transaksi sama Allah. Kita kan perjanjian dengan Allah. Ya, perjanjian dengan Allah artinya apa? Kalau kita lihat surat Shaf ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi, itu seterusnya sampai ayat 13. Ya. Jadi kita itu transaksi dengan Allah. Transaksinya lewat 2 kalimat syahadat. Ya, surat 61 ayat 10, 11, 12. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ya. Yang sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, mestinya kita itu transaksi dengan Allah. Sampean menjual diri sampean kepada Allah, lah nanti Allah akan membeli sampean dengan surga. Ya. Sekarang masalah membeli itu kan begini Pak ya. Orang iman itu punya tugas, kalau tidak salah, kalau dalam surat At-Taubah ayat 112 itu ada 9. Tapi kalau kurang dari 9, gaji tuku sampai Gusti Allah, urung. Sampean misalnya ada orang cari sepeda motor, ciri ini 5. Siji suratnya jenyar, nomor 2 mesinnya api, nomor 3 gak keluh-keluh, ini Hyundai ya. Yang keempat apa misalnya ada 5 syarat, terus sampean dituki wong ada iki ono Mas sepeda iki tapi syaratnya kurang situ, iki papat tok, jadi dibeli apa enggak? Gak dibeli, soalnya gak ya itu akan dibeli oleh Allah dengan surga. Nek kurang-larang sampean dol nang liyane. Ya, kalau kita menjual kepada Allah agak kurang larang, swarga kurang larang, dol nang liyane ae. Ya, di surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat Shaf ayat 10 kita ditawari oleh Allah mau transaksi jual beli dengan Allah. Sudah kita lakukan, melakukan 2 kalimat syahadat. Itu semboyan kita. Semboyan tadi sudah saya sampaikan. Nah, terus kalau orang sudah begitu membela agama Allah, menolong agama Allah, maka Allah tidak tanggung-tanggung, harta kita, jiwa kita dibeli oleh Allah dengan surga. Ya, apa kurang larang? Yang kurang larang ditolong pemerintah oleh kursi. Ya, oleh kursi. Ditolong pemerintah oleh kursi. Nah, ciri orang yang dibeli Allah jadi dibeli itu adalah harus ada 9. Ayat 112. Jadi di situ ada at-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, qala ta'ala fi surati Shaf surat 61 ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyyun nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita semua yang tidak ada henti-hentinya, dengan cara
Tiga unsur yang sering saya sampaikan. Pertama, syukur, asyukru bil lisan, dengan lisan. Yang kedua, asyukru bil jinan, syukur dengan hati. Syukur dengan hati itu meyakini bahwa seluruh nikmat yang kita terima, baik yang tampak maupun tidak tampak, semuanya adalah milik Allah. Dan pada akhirnya kita nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat apa? Enggak. Maksudnya nikmat dengan syukur dengan hati itu loh. Surat 16:53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ya. Sudah? Ya. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Petunjuk wis jelas no. Jadi apapun nikmat yang ada pada kalian itu milik Allah semuanya. Kalau kamu ditimpa bahaya, kepadanya lah kamu minta diselamatkan. Bukan kepada yang lain, kepadanya. Justru kepadanya cek bolak-balik ngalah-ngalih. Ya, ini syukur dengan hati, tapi kita yakin bahwa ini semua nikmat bukan milik kita, titipan. Nah, titipan pada akhirnya di hari kiamat nanti tsumma tus'aluna yaumaidin anin. Kemudian kamu nanti akan diminta pertanggungjawaban semua apa yang telah diberikan Allah kepada. Ya. Dan yang ketiga, syukur bil arkan, syukur dengan anggota, berarti seluruh aktivitas kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu harus sesuai dengan bimbingan Quran. Ya, harus Qurani maksudnya. Ya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak langsung itu berarti penjelasan Rasulullah SAW. Yang langsung berarti Quran. Ya, itu kan aktivitas kita semuanya begitu. Kalau syukur ini tiga unsur dipenuhi, saya kira tidak sampai kayak musibah seperti sekarang. Iki wis kebacut. Ya. Karena kebacut, yang terjadi apa nanti? Coba sampai lihat. Berangsur-angsur yang terjadi itu yang diprediksi Allah dalam surat 16 ayat 112. Akhirnya seperti itu nanti. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fadaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Nah, itu gara-gara pakaian, kelaparan, dan ketakutan. Kalau digambarkan pakaian, kalau istilah dalam ilmu balaghah itu namanya tasbih. Ya, kalau kemiskinan itu melekat kayak kelambi, seperti kelambi tidak pernah lepas. Ya, kalau kelambi tidak pernah lepas, sih kandil terus. Ini nanti akan terjadi betul. Dan ini prediksi saya, informasi Al-Quran. Sudah saatnya kapitalis ini runtuh. Gurune kapitalis Amerika. Ya, ini akan runtuh. Karena persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup ini tidak bisa diselesaikan lewat materi. Hanya lewat Islam. Ya, sampai lihat nanti Amerika sekarang sudah kobol-kobol. Loh iya. Ya, di Afghanistan tentara ditarik. Berapa saja ditarik? Ini soalnya apa? Mereka bangkrut. Nek bosnya bangkrut tuh kira-kira liane melok itu sih gak diterima karena dulu waktu ada komunis
kapitalis ya, demokrasi. Terus yang kapitalis ini kan pelopornya ya Amerika ini. Dan orang sekarang memang kecenderungannya kapitalis. Pokok ketok-ketok sing ketok. Ya. Nah inilah mestinya kita harus tahu bahwa bagaimanapun juga keadaannya nanti. Ini penyelesaian akhirnya adalah Islam. Ya, penyelesaian akhirnya mesti Islam. Kalau tidak Islam tidak bisa menyelesaikan. Ya, makanya kalau pernah yang saya bagikan itu bahwa tentang Ali meriwayatkan hadis ya dari Ali berkata ya Rasulullah SAW bersabda, saya mendengar Rasulullah bersabda, innakum kamu nanti akan dihadapkan dengan fitnah, fasatakunu fitnah, kamu nanti akan dihadapkan dengan banyak fitnah. Begitu Rasulullah mengatakan kamu banyak fitnah, fitnah itu jamak dari fitanun itu jamak taksir dari fitnah. Fitnah 1, 2, 3 fitnatuna. Tapi kalau jamak taksir fitanun, kamu akan diadakan fitnah. Akhirnya Ali mengatakan, fasaltu, saya tanya kepada Rasulullah, mal makhraju minha ya Rasulullah, apa solusinya Rasulullah kalau kami diadakan fitnah? Rasulullah mengatakan kitabullah, kembali kepada Al-Quran. Ya, kembali kepada Al-Quran. Itu sampai terakhir sering itu jamak-jamak mesti saya kasih saja. Sing eling. Sing gak eling ya enggak. Nah, inilah solusinya pada akhirnya Quran. Ya, ini saya Covid ini saya sudah punya keyakinan. Sudah selesai nambah ayat, mari. Nah, berhubung ilmu ini sungguh doa. Ya, vaksin, balik vaksin. Nah, petugas kesehatan kurang vaksin. Petugas kesehatan itu yang 20%, 30% rumah sakit itu petugas kesehatan banyaknya kena. Gak maskeran, Pak. Gak vaksinan. Vaksin itu booster. Ya, vaksin ini box. Ya. Nah ini katanya sudah ampuh katanya. Tidak bisa. Ya, karena bagaimana juga kan Allah tidak mau kalah. Karena Allah mengatakan dalam surat 6 ayat 17, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat 6 ayat 17. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Ya. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya, jadi keyakinan saya solusi seluruh kehidupan di Al-Quran. Makanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir yang Palestina itu, beliau sudah memberikan definisi apa sih ad-din, apa sih agama itu. Agama itu dari apa katanya orang Indonesia, itu tidak agama kacau, gitu ya, tidak kacau. Saya dengar gitu. Tapi kalau Syekh Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa madin, apa agama itu? Nidhamun, berarti undang-undang. Kamilun, sempurna. Syamilun, menyeluruh. Yu'aliju, yang bisa memberikan solusi. Masakil hayat, problematika kehidupan jami'ah. Seluruh problematika hidup penyelesaiannya adalah agama. Ya dulu kalau dia agama, Al-Quran dan hadis. Makanya sekarang kalau masjid-masjid itu khutbah-khutbah itu saya bukan tak gembosi tapi tak tambah. Sampai saya mulai tahun 60 ya, waktu sekolah PGA Malang tahun 60 di Masjid Alun-Alun Malang ya. Itu kan takwa itu kabeh pancet kebian bimtisali awamirillah wastina binawahi. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Ternyata dalam praktek kehidupan wong Islam bolak-balik ya sholat, Jumatan, nggak sholat sunnah, nek Ramadan poso, haji. Tapi ada solusi apa-apa, ada masalah apa-apa, kembalinya bukan Al-Quran. Padahal solusinya Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan Quran ini diantaranya layas dua ulama. Ulama tidak pernah kenyang mempelajari Al-Quran. Sing wareg iku sing gak ulama. Jadi ulama itu tidak pernah kenyang mempelajari Al-Quran. Ya, nah inilah cuma saya umat ini gak patek ngono. Oleh karena itu beberapa hari akhir-akhir ini saya sudah sampaikan, coba semua masjid punya prinsip
Syahadatul muslim khamsatun itu. Jadi apa? Semboyan orang muslim ada 5. Apa Pak Sugeng? Nenek delok kerpean. Ya. Sekarang saya ini bukan guru PMP, tapi misalnya Pancasila apal saya. Sila pertama, kedua, ketiga. Nah, tapi kan saya ini seorang muslim supaya bangkit ya. Karena umat Islam begitu kembali kepada Al-Quran itu tandanya kebangkitan. Ya, makanya sekarang banyak anak-anak yang masih kecil usianya 10 tahun sudah hafal separuh Al-Quran, padahal ada satu penuh. Ini kan memang dimudahkan oleh Allah. Kan Quran sebenarnya kan mudah dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi mestinya kan cucu saya biasanya kalau dor-dor saya coba mau ngaji langsung syahadatul muslim khamsatun. Ya. Semboyan orang muslim ada 5. 1. Allah wa yatuna, ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Mana kono yang kedua, ya. Ar-Rasul qudwatuna, Rasulullah SAW adalah teladan kami. Surat 33 ayat 21. Mana yang keempat, yang ketiga adalah Al-Quran dusturun. Al-Quran itu undang-undang hidup kami. Surat 43 ayat 43-44. Yang keempat adalah al-jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan hidup kami. Ya, surat 29 ayat 69. Dan yang keempat adalah al-mautu fisabilillah asma amanina. Mati syahid di jalan Allah adalah yang tertinggi dari cita-cita kami. Ya, surat 2154 atau surat 3 ayat 169. Nah, jadi kalau sudah begini sampai nanti tanya, sebab saya ingat awalnya PKS berdiri di Indonesia itu. Saya juga ikut PKS, malah mau ditunjuk jadi DPR Sudarjo PKS, saya tidak mau. Tidak Ustaz, sampai cocok nih dakwangan, gak cocok soalnya jalannya gak tepat. Ya, soalnya saya tidak mau demokrasi. Ya, jalannya gak tepat. Ya, nah itu pernah tahun berapa ditunjuk itu. Loh, dulu masih ada semboyan begitu. Saya ini susah hilang. Hilangnya kemana? Apa nggak boleh apa? Kalau sampai dikatakan nggak boleh, kan sampai harus tahu sila pertama, kedua, ketiga itu dikatakan sakral. Kalau Pancasila dikatakan sakral, itu karena dasarnya masing-masing dari Al-Quran. Coba misalnya kita melihat sila pertama, itu kan sudah Al-Baqarah 163. Tuhan yang Maha Esa itu kan kita lihat dasarnya adalah Al-Baqarah 163. Apa? Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Ya. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu kan itu sila pertama. Sila kedua adalah kita lihat di dalam surat 5 ayat 8. Surat Maidah ayat 8. Apa Pancasila itu? Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menetapkan kebenaran karena Allah. Ya. Menjadi saksi dengan adil. Ya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ya. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan istilah kedua apa maksud? Radar sosial apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia surat 3 ayat 103 wa'tasimu bihablillah jami'a. Itu ambil dari itu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada kami agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Ya. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Nah, itu apa? Persatuan Indonesia.
Yang keempat adalah kerajaan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Coba lihat surat ini 42 ayat 38. Surat 42 ayat 38. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kan itu. Dan yang kelima adalah surat 16 ayat 90. Surat 16 ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ya, itu kalau itu keadilan, atau mungkin bahasa surat Hasr, surat 59 ayat 7, supaya harta itu tidak berputar hanya pada orang-orang kaya saja, tapi harus kaya miskin semua harus dapat. Coba sampai lihat surat Al-Hasr surat 59 ayat 7. Apa saja harta rampasan faiz yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Jadi rikailah dulatan bainal ayamikum, supaya berputar dunia ojo ngene oligarki tok ae. Sekarang kan begitu jadinya. Sing kuasa itu hanya segelintir orang. Jangan begitu. Nah itu kan, jadi Pancasila itu dikatakan sakral karena ambil dari Al-Quran. Kalau Pancasila Al-Quran terus sampai dikatakan Allahu ghayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, Al-Quran dusuruna, apa salah? Salah tak suka? Nah kita kan mesti tahu UUD 45 yang konstitusi tertinggi Indonesia itu kan UUD 45. Pasal 29 ayat 1, negara bersama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin setiap warga negara meyakini mengamalkan sesuai dengan agama dan keyakinan. Loh, kan nggak salah. Ya, loh, mestinya kan orang punya keyakinan ya harus begitu. Nah inilah. Jadi kalau sampaikan semboyan sampai di Masjid Tanggulangan bulan depan Ustaz, saya sudah gawe ini tulisan Allah wayatuna, Ar-Rasul qudwatuna, tulisan. Yang nulis so. Nah, kalau ditakoni, ya waran ini ndak nyalai UUD 45 pasal 29 ayat 2. Ya, lu saja nih. Nah, ngomong ini sampean mau menegakkan Islam. Wah, ini radikal, sampean muni radikal, ini tak gawane gambare. Ini tulisannya Saudara Syafiq Muni. Syafiq Muni dulu kuliahnya di bawah saya. Beliau jurusannya adalah Tarikhul Adabil Arab, sejarah kebudayaan Arab. Kalau saya jurusan sastra Arab, jadi di bawah saya. Itu waktu S3 itu ngarang buku ini, Syafiq Muni, sekarang Profesor Syafiq Muni. Itu kan ditulis gini, Hasan Bandung adalah pemikir Islam radikal. Loh, Hasan Bandung adalah pemikir Islam radikal. Radikal itu bahasa Arab. Nek bahasa Indonesia, radikal dari kata redik itu dasar. Jadi radikal artinya apa? Berpikirnya mendasar. Masa salah? Karena pemerintah mengusahakan deradikalisasi, tidak radikal. Kamu busuk argo sampai. Lalu ya nggak masih surga. Yang meredam kemurkaan Allah ini adalah masih adanya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Inilah kata Allah, Rasulullah dalam hadis qudsi,
Ya, innil ahamu alal ardi iqaman. Jadi Gusti Allah, aku nek ndelok kelakon nang bumi kembes, kudu akhir siksa. Tapi falamma nadartu ila ummati buyuti, tatkala aku melihat masih ada orang yang memakmurkan rumahku, ya, wal mustaghfirina bil ashar, dan mau mohon ampun kepadaku di waktu sahur, wal mutahabbuna bi, mereka saling mencintai hanya karena aku, saraftu adzabi anhu, aku palingkan azab dari mereka. Jadi kalau tidak ada penangkal-penangkal ini, nemen tambah. Loh iya. Loh, kalau tidak begitu ya nemen akhirnya. Lah untung masih ada peredam. Di Jakarta bolak-balik kena, Bogor ya berarti peredamnya kurang. Peredamnya tidak memadai. Ya sebab ingat saya surat Al-Baqarah ayat 255 nggak salah. Oh, sing ayat panjang nih. Oh bukan ayat kursi. 200. Masalah ini loh. Ada kata-kata walaula daf'ullahi nasa ba'du mala ba'dil fasadati adu samawat itu. Ya. Itu Taulut, ana Taulut itu. 251 be. 251 saya sampai niat Pak. Apa? Iya. Iya, benar itu. Mereka tentara Taulut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalkannya Taulut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Terus seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain pasti rusaklah bumi ini. Ya. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Nah, ayat berapa tadi? 25. Itu setiap generasi bisa gitu. Ya, Namrud nggak ada Ibrahim, hancur dunia. Ya, Fir'aun nggak ada Musa, runtuh. Ini kan semua mesti ada penangkal-penangkal. Jadi kalau orang musyrik Quraisy tidak ada Rasulullah, hancur. Nah, sekarang masih ada peredam-peredam itu. Makanya ayat itu oleh Imam Nawawi disitir hadis dari Umar bin Khattab, ya, riwayat Ahmad yang tertulis dalam kitab Musnad Imam Ahmad, itu innallaha la yadfa'u, ya, bil muslimi sholih wahid an mi'ati ahli baiti wa jirani al bala. Allah menolak, ya, bencana karena seorang muslim soleh satu, ya, dari 100 tetangga dan keluarganya dari bencana. Jadi mestinya butuh setiap 100 itu butuh satu orang soleh. Bukan namanya dong. Loh iya. Jadi kalau ada satu orang soleh itu bisa menangkal 100 orang tetangga dan keluarganya dari bencana. Innallaha yadfa'u bil muslim sholih an mi'ati ahlihi wa jirani al bala. Ya, itu ada penangkal. Makanya kalau ada daerah banjir-banjir, penangkalnya kurang. Banjir itu wong sing nampeng ya. Mesti ini kan setiap 100 orang butuh penangkal 1. 1000 orang butuh penangkal 10. Kurang teko itu mesti ana apa-apa. Ya, nah inilah makanya keistimewaan Al-Qur'an luar biasa. Itu kan diulang lagi oleh Allah dalam surat Haji surat 22 ayat 39-40. Surat 22 ayat 39-40. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Ya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ya, terus satunya ayat 40, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya, mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami Allah. Allah. Yes. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, ya, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat yang orang-orang
selamanya kan. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Jadi itu ada undang-undangnya Allah begitu. Ya. Makanya sebenarnya ada umat Islam itu jaminan mestinya. Karena Indonesia umat Islam mayoritas terus bencana gak karuan kayak berarti gak ada sing soleh, celeh tok. Jenenge tok. Lah iya, jenenge soleh wong gak ya. Kapan orang dikatakan soleh kalau memang mengikuti Al-Qur'an? Ya. Itu mestinya. Nah, inilah ada penangkal-penangkal seperti ini. Oleh karena itu ya sejak awal saya mengingatkan begini Pak ya. Rasulullah SAW di dalam hadis dalam tulis oleh Abu Dawud dalam sunannya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, yusiku antatada alikumul umam. Hampir pasti kamu nanti akan dikeroyok oleh berbagai macam umat. Umam itu jamak dari umat. Jadi umat-umat ngeroyok kamu semuanya. Kama tatada'al uklatu ala qas'adiyah. Seperti hidangan makan dikeroyok oleh jago-jago makan. Kira-kira ya apa ya? Amblas. Nah, ya apa lah? Sekarang kamu nanti akan dikepung, dikelilingi oleh berbagai macam umat. Hindu, Buddha, Nasrani, munafik, kabeh nawur kamu. Lah kamu itu diibaratkan kata Nabi, ibarat tatada'al uklatu ala qas'adiyah. Seperti hidangan makan yang dikeroyok oleh jago-jago makan. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin Rasulullah. Apa jumlah kita sedikit Rasulullah kok dikeroyok seperti itu? Rasulullah mengatakan, lah, enggak, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu waktu itu jumlahnya banyak, mayoritas. Tapi kagak usah isaili, koyo untuk banjir. Ada untuk ada di bawah? Enggak ada, untuk orang dukur. Barang watuk mumbul dipenek, ya lah karena apa-apaan nih. Dipenek ngono tok mau hilang. Kayak kursi ngene wis hilang. Jenenge tulisan Jawa biasanya di pangku mati. Iya, Pak. Huruf Jawa ini di pangku mati. Budale nggawe ayat kursi munggah. Terus ndukur kursine kecekel ayate roto. Akhirnya gak ada sing ngomong ayat. Sekarang dengan nah, terus akhirnya apa? Yang paling parah kata Nabi, di samping kamu mayoritas, wal yaklifanna fi qulubikumul wahn, wal yanzi'anna min aduwikumul mahabbah. Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh. Jadi musuhmu dicabut oleh Allah rasa takutnya. Karya apa nih? Hari kendalin. Sementara kamu wal yaklifanna fi qulubikumul wahn, Allah meletakkan penyakit wahan di dalam hatimu. Mal wahmu ya Rasulullah, apa wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karatul maut. Cinta dunia mati. Ini kan faktanya begitu. Indonesia mayoritas. Ngene wong bunuh diri. Ngene wong nyolongan. Ya apa Indonesia ngene wong nyolong. Ya, ono ae sing anu. Ya. Kemarin di mana itu ya? Istri nusuk alat kelamin suami ini, ngono ae. Gara-gara ndak tahu apa ya. Masalahnya sepele-sepele. Kalau kita lihat sejarahnya kebudayaan Arab yang didalami oleh saudara Syafiq Mauni, ini sampai mendingin di bawah saya dulu. Ya, itu kan kebanyakan rata-rata itu orang-orang Arab Badui, Arab Jahiliyah yang dihadapi Rasulullah SAW itu gak kena masalah titik, kicaan sikile perangan. Kicaan sikile perangan iki diwarna Kalimantan adalah nggone jin membuang anak rame. Gak kena. Ya, kami saudara di Indonesia. Bukan apa? Sing PDI lho. Antri Dahlan. Nah, itu ngomong gara-gara apa? Jangan ngomong Sunda. Ngomong Indonesia. Sebenarnya ngomong Sunda wis perlu diganti aja ngono rame. Gak kena ketenggor ngono tidak ya tukaran. Loh kalau zaman dihadapi Rasulullah SAW kalau ada tamu misalnya dihormati, Pak. Ada tamu dihormati sampai 3 hari. Nek perlu dibelehno unta merah, belehno. Tapi nek selesai ada apa kamu? Mau ngambil istri sampean. Ya mesti ae geger. Lho ngono. Tapi kebaikannya ada.
gitu loh. Nah, inilah memang zaman yang dihadapi kita itu tidak jauh beda dengan apa yang dihadapi Rasulullah SAW. Jahiliyah betul. Jahiliyah itu apa sih? Lawan Islam. Ya, lawannya Islam itu jahiliyah. Ya, diarani bodoh iso gawe pesawat. Ya, oh, komputer pinter, ya kan? Gak bodoh. Ya, jahiliyah itu artinya apa? Lawannya Islam itu jahiliyah. Ya, kalau Islam ada, jahiliyah mesti minggir. Harusnya begitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ditawur tadi kemarin saya sampaikan, lawang Islam itu sing wong Kristen berusaha untuk memusuhi Islam. Orang nggak tahu, Qurannya meneng, tapi coba sampean baca, akhirnya kan yang dimaksud Nabi kamu nanti dikeroyok oleh berbagai macam umat. Ternyata Yahudi sama Nasrani bekerja sama untuk melawan Islam. Cuma gak ngomong-ngomongnya. Tapi ayatnya bicara. Surat 5 ayat 51 kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ya. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Loh, ini kan enggak diabaikan sama umat Islam. Maksudnya diabaikan ini. Ya, padahal mereka itu tujuannya hanya satu. Jadi kalau yang saya sampaikan di Al-Ahyar kan gini, Yahudi Nasrani. Padahal Yahudi itu keyakinannya kan waqalatil Yahud Uzair ibn Allah, waqalatil Nasara Isa ibn Allah. Ini tuanya beda, tapi begitu berhadapan dengan Islam bersatu dia. Nah, orang-orang munafik ayat 52 ngawur ae awak dhewe gak nyidik rono. Remek rek. Iku lho ngomong. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik bersegera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani. Alasannya mereka berkata, kami takut akan mendapat bencana. Oh, iku sing nyekel donya iku. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Ya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Nah, jadi Yahudi Nasrani bersatu karena berhadapan dengan Islam ini. Nek mau dewe-dewe ndak mau dia bersatu. Mpengerane gak podo. Tapi begitu dihadapkan dengan Islam, karena takutnya di dunia itu yang paling ditakuti itu Islam tegak. Nah sekarang saya elingno, Islam ini agama di Gusti Allah, aja ditawur. Nek kok kroyo, awas. Ya. Kan semuanya itu kan karpe, tujuannya hanya satu. Yahudi Nasrani bersatu, wong munafik bersatu, wong Hindu Buddha, Konghucu bersatu. Semua bersatu tujuannya hanya satu. At-Taubah 32. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Surat At-Taubah surat 9 ayat 32 atau surat Shaf ayat 8, sama itu persis. 932. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Ya. Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Ya. Jadi tujuannya satu itu, nggak seneng. Gak usah sampai takon nang Yahudi Nasrani, takon wong Islam mengenai masjid sampai. Pak, ya Allah Bapak, kalau Islam ditegakkan ini. Ayo. Sing setuju apa sing gak lagi sing gak setuju. Ngawur nek tegakno Islam iso gak iso ngopi awake dhewe lho ngono. Kan itu pokoknya wedine kan udah. Ya, gak usah orang luar, orang Islam sendiri. Nah, tapi orang Islam itu kan ada yang munafik kan. Makanya perintah yang diperintahkan Allah itu khitabnya kepada orang beriman. Suruh nolong agama lu yang iman, sing gak iman ojo. Gak mungkin yang gak iman nolong agama Allah. Ya.
Makanya perintah di surat Shaf ayat 14 itu kan khitabnya itu kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil Allah itu orang iman. Surat 61 ayat terakhir 14. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadikan penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Nah, jadi orang iman yang disuruh. Kenapa orang iman? Soalnya orang iman biasanya dikongkon Gusti Allah nganut. Dene wong iman kon Gusti Allah gak nganut berarti dudu iman. Coba sampean lihat, misalnya belajar. Ya, orang belajar suruh ngaji. Padahal menolong agama Allah itu adalah dengan dua. Satu dengan dakwah, satunya dengan jihad. Dakwah itu seperti macam ini termasuk dakwah. Terus sampai hasilnya sampai sampaikan kepada orang yang tidak tahu. Itu termasuk dakwah. Dakwah tidak harus ceramah ini. Sebab ceramah gak gampang wong ngomong. Saya dulu tahun 69 ya khutbah Jumat sik ngene pakai tongkat itu. Loh, ngarep saya ono kiai saya, keder aku ya Allah. Ngarep ono yai ya. Saya enggak berani ngono. Loh, iya ngomong di hadapan orang itu kan enggak mudah. Ya. Loh, saya mau diundang istana ngomong, bebas saya. Perkara ku gak oleh gak apa-apa, pokoke mari ya. Loh, saya kan sampaikan apa adanya. Kalau ada Covid ini begini, kan kalau presiden kan mengatakan saya minta ini masing-masing daerah harus ditangkap segera vaksin, ya vaksin booster segera untuk mengatasi satu-satunya adanya Covid ini tidak itu. Yang kedua adalah ikuti protokol kesehatan. Gampang. Ya, kalau Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kalau ada begini nih caranya tobat saja nih. Nek gak tobat gak iso. Coba dari hari ke hari. Ini ya sudah hampir tiga periode ya. 2020 mulai April. Ya, itu kan paling tinggi yang kena waktu itu bulan tahun 2020 itu paling tingginya sekitar 36.000 se-Indonesia. Terus tahun 21 yang paling tinggi tertinggi itu 57.000 tertinggi bulan kalau salah bulan 7 Juli itu. Terus sekarang ini kemarin saya mencatat itu 59.000. Nah, kok tambah munggangin terus. Ya, Gusti Allah gak kelem diakali ngawur. Sing duwe Gusti Allah. Sing Gusti Allah mesti takono sampean. Takono Allah, ya apa Gusti Allah ini carane lho ngono. Nek gak tanya itu gak iso, nek takkan WHO gak ngerti, karena WHO itu bukan ahli agama. Yo kesehatan, yo gampang sampai sekarang. Maskeran orang tua wong maskeran ini. Sampai belenggar masker. Bolak-balik kena. Petugas kesehatan 20%, 30% kena anu. Padahal yang poster yo anu cek kena. Ya, karena apa masalahnya, Pak ya? Kalau Allah sudah menyampaikan kalau ada bencana ini karena kesalahanmu. Kesalahan umat ini apa? Gak seneng Quran. Ini semua nolak dengan Quran. Pokoknya gak seneng. Nggak usah wong luar lah. Wong Islam dewe ambil Quran gak seneng. Ya, saya bener gak seneng. Ini sama baca surat 43 itu 78 kan bolak-balik itu. Surat 43 itu 78. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Semua ini Gusti Allah itu, saking sampeyan maca ngene. Ya,
Loh iya kan Allah mendatangkan kebenaran lewat Rasul terus bersambung. Terus sekarang lewat ustadz, lewat kiai, tapi kan orang nggak seneng. Sampai ukur sih tempat Jumatan sini, ayo masjid sini Al Basit, Jumatan ini kira-kira jumlahnya sekian ini semua. Podo-podo Jumatan, teko. Ono perintah Allah mempelajari Quran, gak teko. Berarti gak seneng Quran. Wis gak seneng campur gak ngreken. Gak enak itu, wis gak seneng gak ngreken. Gak ngreken mana surat apa sampean? Masuk gak apa? Surat apa? Sing gak ngreken Quran. Loh lupa. Surat 25 ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat 25 ayat 30, wa qala rasul. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diajukan. Apa suatu tidak diajukan? Gak ngerti. Lu mau HP ini kari, balik ngaji Quran, Quran ini kari. Ya gak apa-apa sih nggak HP, sih nggak HP ini. Ya ngaji kuping mohon maaf ya, gak iso hafal ngaji kuping. Seingat saya kebiasaan ngaji kuping itu lali katanya kakean mangan brutu petik, kai sejar petik kurang ajar. Awak dhewe wis dibelet dirasakno enak jare lali gara-gara abu sing ya. Sajane sing lalian ini masalah dosa. Dosa itu mah. Nah, sampean bayangkan Imam Syafi'i ya, usianya kan tidak banyak, hanya 54 tahun Imam Syafi'i. 10 tahun hafal Quran, 20 tahun Al-Muwatta itu kitab gurunya Imam Malik apa ini apa? Apa ini? Akhirnya beliau nyusun apa istilahnya syairnya ini tidak tahu saya mau coba kitab itu undi ini, tapi lali ya. Tapi sekarang ingat anunya. Apa kata Imam Syafi'i? Inni aradhaha qad alqa ala qalbi janura. Sesungguhnya aku tahu bahwa Allah meletakkan cahaya dalam hatimu. Oleh karena Allah meletakkan cahaya dalam hatimu, fala tudfi'u bidulmatil maksiati. Jangan kamu padamkan cahaya hatimu dengan gelapnya maksiat. Syakautu ila waqi'in su'akhifti. Saya mengadukan kepada guru saya Waqi'. Kenapa sih hafalan saya jelek? Ngapalna lali. Akhirnya apa guru saya? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Guru saya mengajarkan saya agar saya meninggalkan maksiat. Fa'inal khifdho, kemampuan menghafal itu adalah fadlun min ilahi, karunia dari Allah. Wa fadlullah la yu'tali asi, karunia Allah tidak akan diberikan kepada hati yang penuh maksiat. Kakek maksiat itu kelalian. Mana ngantuk jadi kurang turu. Oh no ah. Ya, ngantuk kurang turu. Saya zamannya ngaji-ngaji di Masjid NU biar. Ngaji kan mesti senden-senden. Tapi begitu saya muni Al-Fatihah melek ya. Soalnya ada buluran metu. Loh iya, tidak tahu kok ngono. Ya, kok senden. Katanya begini ya, geger kula mboten kena kayak longgo. Ket biyen geger gak kena kayak longgo. Ojek sendenan, ojo senden ae sampean iki. Ya. Jadi sing barai gak apal iku maksiat. Iya, kan maksiat kadek Abah Imam Syafi'i, karena pernah Abah Imam Syafi'i kan nemu sebuah sebutir delima di sungai itu goleki sing duwe, bukan lu digomole, cari siapa pemiliknya. Oh ndek diurut sana, begitu sana lu ini Pak ini punya sama, oh iya punya saya, sini jalo ya apa itu harus ngeterno sakmono doa itu jalo. Ya, tapi ayahnya Imam Syafi'i nggak khawatir, pokoknya akar aja sampai anak saya makan barang haram kan nggak jelas itu. Ya, karena makan haram itu biasa nih. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kulul lahmin wa dammin nabatani sukhti fannaru aulami. Setiap darah dan daging yang dihasilkan dari yang haram lebih tepat tempatnya di neraka. Saya di sekolahan itu 38 jadi BP. Ya guru agama ya BP.
Jadi murid kira-kira 1.300, guru agamanya satu, BP-nya ya saya. Ya. Nanti kalau ada orang bayar-bayar minta dispensasi mesti ke saya. Ya. Makanya kayak saya keluarkan buku manajemen kolbu, terus saya tulis di belakangnya ada 10 langkah untuk mendatangkan rezeki yang mudah dan berkah menurut Al-Quran dan Sunnah. Saya tulisin. Tidak bawa, ini biasanya saya bawa ini. Itu saya bagikan di orang tua itu. Ya orang tua yang bolak-balik. Bahwa aku gak enak. Loh, saya pernah siang-siang ngisi pengajian di luar. Sing guru agama ndak ada, lah ada wali murid protes. Mosok awak dhewe kakek mangan bakar, man aku nambeng dari ngono. Nah, akhirnya protes kayak, ini guru agama apa soalnya bukan ndak ada orangnya ngisi pengajian. Soalnya masalahnya Pak, kalau saya hari itu ndak pernah anak itu saya kasih soal itu. Soal kayak soal aku dibijui bisa. Katanya guru sing bagian apa seksi pendidikan. Soalnya Ustaz saya kasih soal nggarap ngene kantor turu. Akhirnya keputusan saya selama saya ngajar, pokoknya ada her jamaah subuh ke Masjid Al-Akbar seminggu. Tidak boleh putus. Ulo tebe Pak nang dia ngoromi kowe. Ngoron dia. Ngoro emer Kabupaten Mojokerto tapi kan tidak kene, tapi tebe Pak. Terus akhirnya bapaknya yang ngeternak. Nah, tapi akhirnya saya atur begitu itu orang tua matur nuwun. Ya alhamdulillah Pak. Kalau gugat kene omah gak mentas ya sampean gugat kok ketimbang moro. Ya aja moro gak kayak biji kok. Ya. Lho pernah keliru masjid timur masjid yang saya kecil di situ. Di Masjid Baitul Salam tepi jalan ya. Keliru. Lho saya keliru Pak. Kan kandhane masjid apa jenenge? Al-Ikhlas Pak. Lah iku mengapa? Baitul Salam. Gak bodho. Ya. Kon balik mana? Tapi nek perempuan, murid-murid perempuan itu kalau hari saya suruh ngaji tiap Jumat itu 4 kali. Ya, wis gade anu wis. Herane soal-soal aku diakali arek-arek gak gelem. Ya, apalagi sekolah-sekolah sekarang modalnya sekolah wis ngaji kabeh sekolah. Iya, ngarang biji. Aku wis pegel ae. Saya 2013 wis gak ngajar ngene, Pak, sampean terusaken apa? Gak terusno aku pegel gak gelem ngaji dosa ngene iki. Soalnya teko sekolahan ada ketentuan ini KKM-nya harus begini nilai agama. Jadi KKM itu ketentuan kelulusan minimal itu kan ditentukan. Ini arek nambeng-nambeng kok dikai biji elek, kamu enggak malah dikai ya. Ada teman saya dari Sudarjo sana, STM yang lain. Aku Ustaz wis tak kai wiwung, tak kai murah yang sedekah ae. Aja sedekah. Antartika ya. STM Antartika itu muridnya terbanyak karena sodako arek nuambeng dikai 9-8 jare mesu diget nambah mesu ngono nambah biji kok mbak ngono 9 rek jare ngono wae ngene iki opo sampean enak ngono ya jangan begitu karena nilai itu kan mesti perilaku lah cara saya untuk mencari perilaku anak tidak sulit. Saya kasih suruh ngisi isian ini. Coba isi kamu, nama kamu siapa, kelas berapa, nanti sholatnya gimana. Kalau ada SL, sholatnya lengkap. Nek sholatnya jarang, SD piro, SD 4, 3, 2, 1. Nanti atau yang lain TS tidak sholat. Atau yang terakhir apa? AL, agama lain. Terus ngomong-ngomong semua saya masukkan di daftar nilai. Ya. Kadang-kadang hari ini kok beling. Sholatnya lengkap kok beling. Kamu nanti ke kantor ya. Ada apa Pak? Wis bukan kantor. Ya, sholatnya itu katanya SL, sholat lengkap. Tak nang kantor tak takoni dungan sembahyang gak ngerti. Wah, mohon maaf Pak, saya keliru tadi. Keliru oh, cek. Iki kok nulis SL ya, sholat lengkap gitu. Loh, saya kan ukurannya kan ambek Gusti Allah gak HP apa maneh wong. Ya, ambek sholat baik depan enggak begitu. Ya, mungkin sak guru-guru sudah nggak mungkin ngomong. Dan kalau dikatakan karena masjid ngomongin ini, betul yang tempat sekolahan pundi mawon sing ngeten iki. Ya gak ono anjene, sak Indonesia iki tok. Apa kok subuh tak kon jamaah? Soalnya nek subuh kon jamaah iku kon gugane angel. Ngono wis digugah gelem tangi, wetengmu luwe. Mari luwe jamaah nggonku tak kei ceramah, nasihati mulih gak orang luwe mlayu nang omah kon. Lah nek mari isak ngono, ngompro
Wah, anak sekarang aku repot mendelok iki. Ya, biasanya beling-beling Pak, kakek bareng haram. Makanya bahasa pendidikan kira-kira kalau hadis tadi saya terjemahkan, ya kululah minnab watah minnab wadam minnabatani sukti, setiap darah dan daging dihasilkan dari yang haram fannaru aulabi, tempatnya lebih tepat di neraka. Bahasa pendidikan arek kakek bareng haram beling Mas. Ya, nah oleh karena itu kita harus masukkan ke anak kita itu harus anak baik-baik, ya, sehingga ada konsep-konsep dalam Islam. Ya apa carane anak itu menjadi anak yang soleh, solihin, hafidun, hafidin, itu adalah memang harus kita dukung situ. Ya, karena pengaruh makanan itu besar. Ya. Nah, saya sarankan bapak-bapak cek gak lalian nek sujud sing suwe. Tapi terutama sholat malam. Nek sholat jamaah ini sampean sujud suwe, sing mburi mul balik. Subhanallah subhanallah diarani keliru. Ya. Loh, karena Rasulullah SAW bersabda, wa amma fir ruku, kalau ruku fa'dzimu rabbak, agungkan Tuhanmu. Wa amma fis sujud, adapun sujud faqaminun ayustajabu lakum. Nyata sekali doamu akan terkabul. Karena itu fa'kthiru fihi doa, perbanyaklah waktu sujud doa, ya. Dan Rasulullah mengatakan di hadis lain, ya, wa in aqrabal abdi ilallahi fis sujud, jarak manusia dengan Allah waktu sujud. Sujud itu caranya. Nah, sujud itu secara kesehatan jantungnya di atas, kepalanya di bawah. Kalau jantungnya di atas, kepalanya di bawah, berarti saraf-saraf sel-sel jutaan di kelab kepala teraliri dengan sempurna kalau sujudnya lama. Teraliri dengan sempurna, daya rekatnya itu kuat. Itu biasanya gitu, gak lalian. Ya, gak perkara butuh. Ya. Orang-orang yang ngawur ya, tahu dia ada penelitian. Tapi kalau sujud lama itu ada penelitian. Makanya ulama-ulama banyak hafal. Kok Imam Syafi'i loh, apa amuat tok segini. Saya pernah di 91 di Medina. Syekh Ahmad siapa yang ngaji itu? Al-Muwatta. Saya ngaji arang-arang. Gak kono gak kira ngaji arang-arang. Podo ae. Padahal iblis berhasil. Sebab iblis kan berhasil. Berhasil iblis itu apa? Pokoknya sembahyang bab basal gak ngaji ya. Pokoknya gak ngaji. Sebab gak ngaji itu gampang. Kait Allah Akbar, wong pegawai ditarik nang kantor atine. Mari. Dene petani kait Allah Akbar kan tulangmu ditutup wong. Ngono. Lho iya jadinya. Ya, ndak bisa khusyuk. Ya, nah itulah mestinya kita itu mumpung masih baik kondisi sehat, ya nek sujud sing suwe. Ya, apa perintah agama? Rasulullah SAW kalau sujud, rokok, sujud, berdiri hampir sama. Ya, hampir sama lah. Pernah kan seorang Mu'adz bin Jabal kalau salah yang makmum atau Ibnu Mas'ud itu makmum pada Rasulullah SAW sholat malam. Padahal gak ngongkon Rasulullah. Dia ikut di belakangnya. Mana di belakangnya? Loh, iki cerita ini ya bisa Rasulullah. Gak ngono Al-Baqarah. Mari guru rokok ae. Akhirnya diteruskan. Paling Ali Imran sampai 200 ayat jadi rokok aja kalah ya Rasulullah, tak tinggal di sini. Akhirnya Rasulullah baca surat Nisa, diterus An-Nisa, padahal Al-Baqarah 286, ya, Ali Imran 200, An-Nisa begitu sampai ayat ya 41. Ayat 41 An-Nisa, wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Baru Rasulullah rokok. Dan itu saya lihat Rasulullah menangis itu pas rokok itu. Karena apa? Beliau ini orang yang terakhir, tapi dijadi saksi dari seluruh nabi-nabi dulu. Jadi sekarang umat ini nabinya ini, umat ini nabi ini lah. Dari saksi-saksi semua nabi-nabi saksinya Rasulullah. Di surat An-Nisa 41. Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, apa? Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umat. Nah, terus belakangnya satu lagi. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang
mendurhakai Rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Nah, itu baru Rasulullah roko. Nah, sampean bayang loh, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran tambah 41. Kait roko. Ya. Iki saya jamak Blitar. 13 rakaat 7 menit mari. Hebat. Mestinya Pak ya, aturan sholat itu mestinya kalau sholat, usahakan sholat itu dialog sama Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, qala ta'ala, apa kata Allah? Qasamtus sholat baini wa baina abdi nisfaini. Tak bagi sholat itu antara saya, kata Allah, dengan hambaku, itu paruh eding. Kalau paruh eding berarti Fatihahnya berapa? Berapa ayat Fatihahnya? 7 ayat. Mulai dari kalau semua umumnya bismillah, tapi yang saya melihat bahwa bukan bismillah Fatihah. Mulai alhamdulillah. Apa? Kata Allah, idza qala al-abdu, kalau hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, berarti Allah jawab, hamadani abdi, hambaku memuji aku. Wa idza qala abdu ar-rahmanur rahim, apa kataku? Ya, asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, majjadani abdi. Lu ada begitu. Ya, kapan-kapan tak kawan fotokopi. Saya buat itu. Ya, mari ngono. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa bain abdi. Ini antara saya dengan antara aku. Sing depan hadza li, terus yang di belakang wali abdi masal, bagi hamba apa yang dia minta. Nah, baru ihdinas siratal mustaqim, hadza li abdi, ini milik hamba, wali abdi masal, bagi hamba apa yang dia minta. Terus ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, hadza li abdi wali abdi masal. Itu sampai waladhdallin, amin. Nah, itulah Fatihah itu, sehingga Fatihah itu yang kuat mestinya bukan dari bismillah, dari alhamdulillah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Terus ini paruh eding. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus baru ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baru ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. 3 depan milik Allah, 3 di belakang milik hamba. Mestinya ada begitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dari Gusti Allah ngomong dhewe ngomong. Kan mestinya bacaan ini kan begitu. Ya, nah inilah cuma nek gelem. Ya. Masalahnya kan gelem gawe gitu, kesuwen. Ya. Nah, orang tidak terasa indah dalam membaca bacaan Fatihah sebelum dia memang betul-betul mencintai Allah. Ya, orang kalau mencintai Allah diberi ikhlas oleh Allah. Nah, orang kalau cinta Allah, setiap ada ucapan-ucapan disampaikan itu paham artinya. Lah paham ini membuat dirinya itu semakin seneng teman, gak kepingin lari. Ya, gak kepingin agak mari. Ya, nah ini mestinya lah. Jadi saya ulang lagi, kita itu perintahkan Allah tolongan agama. Sebab kalau kamu nolong agama, tak tolong. Orang ngomong, oh Gusti Allah kuat kok ditolong, malah Gusti Allah lemah jadi ya apa? Ngomong apa sampai ini? Ya, karena dari kepresidenan kan ada yang ngomong, nggak perlu Tuhan ditolong, Tuhan Allah Maha Kuat. Allah perintah kepada kita suruh menolak agama itu ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Makanya kan orang sekarang itu kehilangan pertolongan Allah iki malah rada ruwet iki. Apapun kalau sudah tidak ditolong Allah gak beres. Termasuk mengatasi corona. Ya, kan kemarin sudah saya sampaikan sih Al-Imran ayat 160 ya. Itu kan ayat perkara perang sebenarnya. Perkara perang karena apa? Karena Allah berfirman, "Ayansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahdurkum faman dalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu
coba saya sampaikan peristiwa apa? Kemenangan Nabi waktu perang Badar, kekalahan Rasulullah waktu perang Uhud. Ya. Nah, sekarang 311 musuh 1000 lebih. Mau di atas kertas saya mesti menang sing 1000 lebih sangen. Tapi ternyata Rasulullah sudah mengatakan, ya Allah, kalau engkau tidak menolong kami rasanya tidak bisa menyampaikan agama ini. Terus ditolong oleh Allah, perang Badar. Padahal persiapan nggak apa. Persiapan perang nggak ada. Begitu 3 bulan berikutnya, orang kafir nantang, Muhammad perang lagi, gak terima aku. Nah, perang Uhud. Lah perang Uhud, wong munafik melo. Lah iki sing bari ruwet iku. Ya. Jadi kalau Allah nolong seperti perang Badar, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kamu. Tapi kalau Allah membiarkan kamu tidak menolong, siapa gerangan yang bisa menolong selain kamu? Kepada Allah orang mukmin bertakwa. Dan ayat ini oleh ulama-ulama tafsir disebutkan bahwa al-akhdhu bi umumil lafzi, yang diambil lafaz umum, bukan sebab khusus. Nah, sebab khusus bukan perang. Nah, lafaz umum berarti apa? Apa saja dalam hidup ini. Kalau Allah tidak nolong, morat marit. Zaman gak usah ngatur wong akeh-akeh. Dua anak cukup, Gusti Allah gak nolong. Situk ngopi, situk situk apa? Nah, situk ngopi, situk apa? Ya, iya. Ini gak ditolong Gusti Allah. Makanya kita itu supaya ditolong Allah, tolong agama Allah. Kita tolong agama. Soalnya kan munafik bersatu. Ya, munafik kan juga bersatu. Ya. Makanya orang gelem datang ngaji ku mungkin iku wong iman, diceluk ngono gelem. Yang munafik gak gelem salat tok ae. Padahal ada perintah untuk munafik salat, salat tau munafik gak ada. Cuma mau munafik salat. Salatnya apa? Ya Nisa 142. Niati mek saking cek pantes men aku nek mate cek ono sing bayangi lho ngono. Karepe kan ngono. Padahal ndak ada perintah. Di Al-Qur'an ini gak ada perintah yang munafik. Salat atau kamu ndak ada. Sing ono perintah tobat. Lho ya. Nek perintah salat ndak ada, perintah ngaji gak ono. Ya, apa itu? An-Nisa 142 ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia. Ya. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, itu kan informasi dari Allah bahwa orang munafik itu ya sholat. Cuma sholatnya memang wedi. Ya gelem sholat. Nah, itu men-men nek mate jangan nyembayangi. Ya, tapi perintah sholat tidak ada. Sing perintah koyo jihad ini kan hanya untuk orang-orang yang beriman saja, karena iman itu memungkinkan untuk menyambut seruan Allah. Ya. Sebab gini Pak, nanti di akhirat itu kan kita itu kan transaksi sama Allah. Kita kan perjanjian dengan Allah. Ya, perjanjian dengan Allah artinya apa? Kalau kita lihat surat Shaf ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah, itu seterusnya sampai ayat 13. Ya. Jadi kita itu transaksi dengan Allah. Transaksinya lewat 2 kalimat syahadat. Ya, surat 61 ayat 10, 11, 12. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Ya. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Ya. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Nah, apa balasannya di belakang? Yaghfir lakum. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik. Ya. Di dalam surga agung. Ya. Itulah keberuntungan yang besar. Masih ada satu lagi, wa ukhra tuhibbuna nasrun minallah. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Ya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, mestinya kita itu transaksi dengan Allah.
Sampean menjual diri sampean kepada Allah, lah nanti Allah akan membeli sampean dengan surga. Ya. Sekarang masalah membeli itu kan begini, Pak ya. Orang iman itu punya tugas kalau tidak salah, kalau dalam surat At-Taubah ayat 112 itu ada 9. Tapi kalau kurang dari 9, gak dituku sampai Gusti Allah, urung. Sampean misalnya ada orang cari sepeda motor, ciri ini 5. Siji suratnya jinyar. Nomor 2 mesinnya api. Nomor 3 gak keluk-keluk. Ini Hyundai ya. Yang keempat apa misalnya ada 5 syarat. Terus sampean dituki wong ada iki ana Mas sepeda iki tapi syaratnya kurang situ, iki papat tok. Jadi dibeli apa enggak? Gak dibeli. Soalnya gak cocok. Lah Allah juga begitu. Kalau kita transaksi sama Allah, ya, itu akan dibeli oleh Allah dengan surga. Nek kula larang sampean dol nang liyane. Ya, kalau kita menjual kepada Allah agak kurang larang, swarga kurang larang, dol nang liyane. Ya, di surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Surat 9 ayat 111, sesungguhnya apa? Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Loh, jadi kalau surat Sof ayat 10 kita ditawari oleh Allah mau transaksi jual beli dengan Allah, sudah kita lakukan melakukan 2 kalimat syahadat. Itu semboyan kita. Semboyan tadi sudah saya sampaikan. Nah, terus kalau orang sudah begitu membela agama Allah, menolong agama Allah, maka Allah tidak tanggung-tanggung harta kita, jiwa kita dibeli oleh Allah dengan surga. Ya, apa kurang larang? Nek larang didol pemerintah oleh kursi. Ya, oleh kursi. Didol pemerintah oleh kursi. Nah, ciri orang yang dibeli Allah jadi dibeli itu adalah harus ada 9. Ayat 112. Jadi di situ ada at-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Berarti ada 9. Coba sampai itu. Siji. Mereka itu adalah Surat 9 ayat 112, Bu. Tadi 111 itu adalah pernyataan Allah membeli orang mukmin jiwa dan hartanya dengan surga. Terus ciri orang yang jadi dibeli oleh Allah itu harus punya sifat 9 ini. 1 at-taibun. Taibun itu apa? Orang selalu tobat. Orang selalu tobat artinya apa? Selalu kembali ke jalan Allah. Itu 1. Yang kedua adalah al-abidun, ahli ibadah. Ngabdinya itu tidak kepada siapa-apa, hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, bukan yang lain. Ya, al-abidun. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-hamidun. Al-hamidunnya dan orang yang ahli syukur. Bagaimana kita cara syukur kepada Allah? Supaya syukur kepada Allah, petunjuknya Rasulullah SAW itu adalah sampai suruh melihat hal-hal yang lahir itu ke bawah. Aja ndelok rukun. Wis duwe sepeda motor sing didelok motor. Wah iki sepeda motor wantarane enak gak kudanan. Engko duwe motor elek-elek titik ngono gak apa-apa pokok gak kudanan. Turuti apa insyaallah duwe motor elek-elek titik. Ketok motor wong gak pate rame muni. Mbok motor wapi ngono enak. Karena mari-mari ini. Nah itu konsepnya Rasulullah mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke bawah. Dalam soal materi, jangan lihat ke atas, karena lihat ke bawah itu azdaru Allah tasdari nikmatullah alaikum, untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Ya, kan orang itu jarang ngono. Wis duwe sepeda pancal ngono jarang, Pak.
sepeda motor enak kari nguntir tok. Mas sepeda motor kok ana sing sepeda motor sing apik maneh. Mbok kok apik ngono enak. Turuti oleh apik. Mari apik ngono jan. Ngene kok motor masih ada dek enak asal gak kudanan. Ono ae. Ini gak iso syukur begini. Lihat ke bawah. Di samping lihat ke bawah, kita itu harus sadar bahwa semua pemberian Allah kepada kita itu titipan. Kalau kita syukur ditambah, jadi kan. Ya, kalau kita syukur ditambah. Kalau tidak syukur tidak ditambah. Nah, itu ya. Nah, jadi alhamdulillah ini orang yang ahli syukur. Ya. Syukur itu berarti apa? Selalu melihat ke bawah dalam soal materi. Nek soal agama, ojo ndelok nisor. Ludungan aku masih gak tahu ngaji-ngaji tapi aku sholat timbang wong iku gak blas. Ojo. Keliru. Nek agama ndelok sing lebih hebat. Ya kalah aku iku mau sore wong iku iso ngaji aku gak iso. Lho ngono kan gitu. Ndelok di atas oleh apa? Nah, itu cocok. Nah, jadi itu yang ketiga, yang keempat adalah as-saihun. Saihun itu ada dua. Ada yang ahli puasa, ada yang ahli merantau kemana-mana cari ilmu dan dakwah. Itu as-saihun namanya. Ya, jadi ahli puasa atau ahli cari ilmu. Itu as-saihun. Ada dua artinya itu. Ya, nah, itu yang keempat. Yang kelima ar-rakiun, ahli rukuk. Kemudian yang keenam adalah as-sajidun, ahli sujud. Ya, kemudian yang ketujuh adalah al-amiruna bil ma'ruf, selalu menyuruh orang lain untuk berbuat ma'ruf. Terus yang kedelapan wanahuna 'anil munkar, dan berusaha untuk mencegah orang dari yang mungkar. Dan yang terakhir adalah wal hafiduna li hududillah, orang-orang yang memelihara aturan Allah. Aturan Allah dipelihara semua. Rukuknya, sujudnya. Kemarin kadang-kadang saya melihat ada orang rukuk. Rukuk itu sajane kan, kalau rukuk itu kan ya Rasulullah meletakkan wayadau yadaihi wa amkana fi rukbataini. Jadi kedua tangan ini ditekankan pada dua lutut. Nek rukuk ana gares gak ilo. Lho rukuk tangane ana gares. Lho kemarin saya di masjid akhir kan, sama nelingno di Ustaz, lho aja ngono mbayang. Ya, kan mbayang ini kan nek iki pas ngene, lutut kan pas. Bahkan riwayat menyebutkan Rasulullah itu kalau rukuk, umpama ada gelas diisi air penuh, diletakkan punggung Rasulullah enggak tumpah. Ya, diusahakan kalau memang kita posisi normal. Ya, itu ya kan harus gitu. Nah, rukuk jangan dipegang tutup garis. Rukuk kemenisa orang garis utak banyune. Ya, dipegang harus pas ini ya. Nah, kadang-kadang sama itu karena seperti sebelum maghrib kan dulu pernah saya ingatkan nih. Saat maghrib dulu maghrib sembahyang sunnah itu tidak boleh. Tidak boleh masalah apa? Ada perintah dan larangan kumpul dari situ. Nek perintah idza dakhala ahadakum masjidah, kalau Anda masuk masjid fala yajlisanna hatta yusalli raka'ataini. Jangan sholat sebelum duduk, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Berarti itu perintah sholat tahiyatul masjid. Tapi di sisi lain Rasulullah mengatakan la sholata ba'dal asri hatta taghrub syamsu. Tidak boleh ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Nah, berarti kalau kita masuk sebelum maghrib kurang berapa jam atau kurang setengah jam kita sholat tahiyatul masjid, nggak boleh. Karena kaidah dalam usul itu kalau ada perintah dan larangan jadi satu, maka harus dimenangkan larangannya. Orang ngomong di Mekah itu enggak, ini Islam itu duduk Mekah. Islam itu Al-Quran dan hadis. Kok Mekah? Ya, Mekah sampai sekarang ya Mekah bolak-balik corona anak Mekah pulang kena corona. Ya, pola yang apa? Keyakinan ya. Kenapa keyakinan? Karena di Mekah kan begini, Pak. Orang-orang yang kenceng-kenceng, paham, yang lurus betul anu. Ndak lenggon. Ndak dapat tempat. Makanya terawih mesti 3 ekor. Terawih kan sana mesti 2-3. Sing terawih 11 pulang. Ya. Nah, itu ya. Jadi karena Mekah itu belum tentu benar. Ya, kenapa dikatakan belum tentu benar? Karena Islam itu bukan Arab.
Ya, jangan seperti orang Indonesia. Mbok Islam bolak-balik Islam import, agama import nang ndi. Wong sing duwe Gusti Allah kok Islam import. Ya, nah itu kan jadi pelihara sholat kita, rukuk kita, sujud kita, semua kan dipelihara dengan baik, semaksimal mungkin sesuai dengan contoh. Ya, kalau istilah bahasa hadis ini kan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ini sholat diarang, ya kuman. Ya, komandan imam sing siji. Ya, sawu subufakum wa tafarraqu bainakum. Ya, luruskan barisamu dan bercerai-berailah kamu. Nah, sak meteran ini. Ya, mesti ini kan sampean kalau di Arab sana sawu warasu subufakum mesti ngono. Ya, karena perintahnya memang gitu, ya. Nah, orang sekarang semua ya. Wis prei yo sing mesti gak jarang-jarang ngono. Aku sing kuwatir bek ning ngene. Sebab kalau jan ini pemerintah begitu, Pak. Sampeyan dengan pemerintahnya nek bener. Nek salah. Kalau sampai pemerintah salah sampai nelok yae. Oh iya Pak, saya kan mengikuti An-Nisa ayat 59. Ya ngerti saya. An-Nisa 59 kan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi. Begitu. Nah, tapi kalau salah mosok diikuti ae. Sebab kalau sampai salah sampai ikuti, sampai harus berhadapan dengan surat 33 ayat 66, 67, 68. Menyesal sampai nanti. Surat 33 itu Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Kosonglah. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Nah, ya, terus? Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Terus? Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka atap 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Nek ngono sapa yang tanggung jawab? Kan enggak bisa ya. Jadi kita itu Allah Rasul, Allah Al-Quran, Rasul hadis. Kan bisa gitu. Waktu Rasulullah khutbah di Mina, akhir hayat beliau menjelang 3 bulan sebelum wafat, itu kan pidato beliau mengatakan, ya, apa kata Rasulullah? Saudara-saudara, faqilu ayyunas, berfikirlah kamu wahai manusia, qad taraktu fikum amrayni, sungguh aku tinggalkan kalian 2 perkara, amron bainan, perkara yang jelas, ma in tamassaktum bima, yaitu sesuatu yang apabila kamu berpegang pada keduanya, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selamanya. Itu kan pernah disampaikan Rasul begitu. Jadi komitmen kita itu umat Islam harus begitu. Dan ini dilindungi oleh undang-undang. Ya, kecuali nek pemerintahnya kayak Abu Bakar. Abu Bakar pemerintah waktu dilantik, pidatonya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya ayuhan nas, qad wulitu alaikum wa lastu bihairikum. Wahai manusia, aku telah ditunjuk sebagai pemimpin. Saya ini bukan orang terbaik di antara kamu. Tawadhu orangnya. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau saya berbuat baik bantu saya. Wa in asatu faqawimuni, kalau saya salah luruskan saya. Ngono saiki. Ya. Al-qawiyyu fikum dhaifun indi, orang kuat di hadapanmu, lemah di hadapan kekuasaanku. Sampai aku ambil haknya orang lemah dari orang yang kuat. Sebaliknya, wadhaifu fikum qawiyyun indi. Orang lemah di hadapanmu, kuat di hadapanku. Sampai aku ambil haknya orang lemah dari orang lain. Atiuni ma ata'tullah wa rasulah. Taatlah kamu kepada aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul. Tapi wa in asaitullah wa rasulah, kalau saya durhaka kepada Allah dan Rasul, fala sam'ata wa la ta'ata alaikum. Enggak usah kau rungokno, enggak usah kau taati. Loh, itu baru. Nah, sekarang ini pemerintahnya enggak mingkum, campuran. Ono mingkume, ono minhume. Ya. Kan nek kume sik kita, nek hume iki. Engko kadang-kadang wonge mingkum tapi nek sistemnya minhum. Ya, sistemnya kan minhum. Lu ambil katanya menhankum apa Menteri Hukum Pak Mahfud MD
bahwa ini perdata ini harus dihilangkan karena ini warisan kolonial. Encene yang ngono, kudu dilangno sak situ pisan. Lho iya, ilangno situ aja kabeh mesti ganti. Ganti apa? Al-Qur'an cocok ambek tauhid. Karena Quran ini kan semuanya Pancasila bicara, semua itu bicara, semua dasarnya Al-Qur'an. Makanya Quran itu solusi dari seluruh persoalan itu. Nah, jadi kalau kita menolong agama Allah, Allah pasti menolong kita. Yang kedua apa? Tiba-tiba sehingga ini al-akhir saya sampaikan apa? Syarat untuk ditolong Allah satu, tolong agama Allah. Terus dua, jangan cenderung kepada orang dolim. Surat 11 ayat 113. Jadi nek dolim aja dieloki. Jangankan kita, Rasulullah ada cenderung dihukum oleh Gusti Allah. 113 wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Ya. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Ya. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Jangan pikir gini disentuh neraka, disentuh gak panas lho ya apa. Sentuh itu bahasa Arab. Massa, lamisa itu kalau misalnya ini surat Nisa ayat 43, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita. Ain lamastum ini bersetubuh, kesenggol bersetubuh itu. Nah ini kesenggol neraka berarti ya dilebokno. Dapat kesenggol neraka titik, aduh panasnya enak lah. Iki jegur. Ya, kalau cenderung kan begitu. Nek cenderung gak oleh melok tambah nemen. Ya, kan ngono mesti ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah saya sampaikan sudah apa? Pelihara aturan-aturan Allah. Dan ini tertuang dalam hadis. Jadi Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan adalah Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Sebab Abdullah bin Abbas itu termasuk ponakan Rasulullah. Ya. Katanya Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah digonceng Nabi satu hari. Pada satu hari saya digonceng Nabi, wa qala. Rasulullah bersabda apa? Ya gulam, nak, u'allimuka kalimatin. Aku mengajarkan kamu beberapa pelajaran. Apa pelajaran yang aku ajarkan kepada kamu? Coba hitung satu. Ihfazillah yahfazuka. Pelihara aturan Allah, Allah akan memelihara kamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujaha. Pelihara aturan Allah, pertolongan Allah akan siap di depanmu. Ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Wa'lam kata Nabi. Coba nak ketahui ya. Awis tamatil ummah. Kalau umat itu bersatu padu, ala ayam fa'uka bisai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka bisai'in, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun illa ma qad kataballahu laka, kecuali apa yang telah ditetapkan Allah atas kamu. Sebaliknya, wa ini istama'u ala ayaduruka, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, lam yaduruka, tidak akan mereka memberikan bahaya kepada kamu illa ma qad kataballahu alika, kecuali apa yang ditetapkan Allah atas kamu. Terus diakhiri oleh sabda Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena Allah sudah terangkat, tulisan sudah kering. Nah, itu artinya meyakinkan kepada kita bahwa kita itu memang serahkan hidup ini kepada Allah. Cegah stres. Sekarang banyak orang stres. Oleh stres conggo dhewe ya. Nah, masalah serahkan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Gusti Allah. Tawakal Allah. Oh jadi pikul, dengar gak bisa turu. Ini orang dengar apa gak bisa turu. Mana gak bisa turu, mau nawani, mau tekanan darah tinggi. Mau tekanan darah tinggi juga dengan dokter. Wah sampai ini kita ini kalian makan sate malah gak wani. Ya boleh. Sebab stres ini di jalan terus stroke. Kenapa sih orang stres bisa stroke? Karena apa? Kekuatan rohaninya itu adalah ya dengan nilai A, tapi yang dipikul itu di atas. Momok nilai rohani kita itu nilainya 45, katakan mau di angka 55, jangan memikul di atas itu. Ya, pikul itu sebatas yang mampu aja, jangan didukur-dukur.
Sing 50 dipikul sesuai gak kuat rohani ini. Begitu gak kuat, stres ndukno titik stroke. Nah stroke mari mlakune gak jelas. Jadi orang stroke rata-rata penyakit rohani. Kapan rohani bisa hidup? Selalu ingat Allah. Jadi ingat Allah itu adalah kuncinya. Ya, di mana-mana ingat Allah, berangkat ingat Allah, sampai di mana-mana ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Iki wis mari turu di angen-angen. Turu angen-angen gak iso turu malian. Coba sampai tidur angen-angen lah gak turu-turu. Wis turu ana dongane nek iso wudu. Ra wudu miring kanan. Maca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fatu amri ilaika wal ja'tu dhahri ilaika rabbatan minka la manja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Bukan ini kan kata Nabi, jadikan ucapan ini akhir daripada kamu. Nek mang ngomong-ngomong wedok iso ngomong, tapi semari ndonga ngene aja ngomong sapa-sapa. Nah nanti itu petunjuke. Nek iso. Ya nek gak iso ya bismika Allahumma ahya wa amut. Dia mesti ngono. Cuma kan orang tidur itu ya Pak ya, ada batas. Kan kemarin saya sampaikan. Ya gitu syaiton ala qafiyati ahadikum salasa uqatin. Jadi setan itu bundeli jidoke orang itu 3 bundelan. Tulisannya numu lailatan tawila turu sing suwe. Semua bundelan ini ngono lah, carane ngudari bundelan 3. 1 wa idza staiqadha, kalau dia bangun wa dzakarallah, ingat Allah, in halat ugatun, lepas ikatan ini. Summa idza tawaddoa, kemudian wudu, in halat ugatun ukhra. Terus summa idza shalat, kemudian salat, in halat ugatun kula. Seluruh ikatan habis. Selesai fa asbaha, pagi hari thayyiban nafsi, jiwanya baik, nasyat, semangat hidupnya. Wa illa kalau ndak, ya kalau ndak paginya apa? Khabisan nafsi, jiwanya buruk, kaslan, aras-arasan. Pokoknya aras-arasan. Yang ini carane urip ya gak gairah blas iki. Makanya rohani itu hanya bisa baik kalau memang dari unsur langit, ya. Ojo ngantuan jadi kurang turu gak. Rohani ini kotor. Ya, saya kira ini Pak, sampai sekarang kajian yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita itu dengan jalan apa? Tolong agama Allah dengan dakwah dan jihad. Jangan tunduk kepada zalim, pelihara aturan Allah. Insya Allah kita yakin Allah akan menolong kita. Amin. Ya, itulah hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan anak kita, cucu kita semua ahli Quran semua. Karena dengan ahli Quran inilah nanti akan menyatu kita dengan Al-Quran. Baik di alam barzakh sampai di hari kiamat, sampai benteng dari neraka, sampai liwat siratal mustaqim adalah diberi cahaya oleh Al-Quran, dan sampai teman di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.